Kita menunggu seperti apa arah kebijakan Bank Indonesia di pekan ini. Ekspektasi CMS Indonesia Research seperti apa? Ya, kalau kita perhatikan untuk BI sendiri, kita perhatikan memang dari Januari kan di 5,75% dan sudah berbulan-bulan itu terakhir masih di 5,75, jadi masih ditahan gitu ya. Dan kalau kita perhatikan di hari Kamis ini, di pekan ini akan dirilis oleh Bank Indonesia sendiri mengenai suku bunga kita itu sendiri. Dan kalau kami mengekspektasikan bahwa suku bunga akan masih tetap dipertahankan di 5,75% karena memang nampaknya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun itu juga termasuk BI itu adalah pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau dinaikkan suku bunganya memang akan nanti berhubungan dengan yield yang lebih menarik, currency kita juga akan lebih berpotensi apresiasi terhadap US dollar, tapi yang akan dikorbankan adalah growth-nya ya, pertumbuhan ekonominya. Sehingga memang kami rasa lebih ke arah, fokus sekarang itu lebih ke arah untuk pertumbuhan ekonomi, sehingga memang tendensinya untuk lebih ditahan itu lebih besar dibandingkan untuk dinaikkan. Baik, bicara pertumbuhan ekonomi, sebenarnya data-data ekonomi kita masih bagus, begitu neraca dagang juga bagus. Namun kurs kita ini yang memang sudah tertekan 15.700. Apakah artinya belum ada urgensi Bank Indonesia untuk menaikkan lagi suku bunganya di saat The Fed ini sudah diekspektasi oleh market mungkin akan menaikkan lagi, satu kali lagi di tahun ini? Ya, so far memang informasi terakhir bahwa The Fed ini sebagai bank sentral US itu akan menaikkan satu kali lagi jadi 5,5 sampai 5,75, which is itu adalah setara dengan BI rate kita. Tetapi kalau kita cermati di Kamis pekan lalu, Kamis dini hari, yaitu ada FOMC Minutes. Jadi ada FOMC Minutes, kemudian di 1 November itu akan ada FOMC Meeting-nya. Dan kalau kita cermati FOMC Minutes ini sebagai panduan untuk FOMC Meeting nanti November awal, itu dinyatakan bahwa sebagian dari anggota Dewan The Fed menyatakan bahwa memang ada yang mengatakan atau tendensi atau cenderung untuk menaikkan suku bunga, namun juga sebagian lain mengatakan adalah suku bunga saat ini lebih cukup, sudah cukup, tidak perlu menaikkan lagi. Sehingga ada statement higher for longer, yang mana suku bunga ditahan di saat yang sekarang 5,25 sampai 5,5% di waktu yang cukup lama. Jadi tendensinya bukan lebih ke arah untuk kembali menaikkan suku bunganya. Tapi itu masih ada perdebatan di sana. Nanti kita akan perhatikan lebih lanjut lagi, kita cermati mengenai perangkat CME Fed Watch Tool-nya di November dan juga di Desember itu akan seperti apa. Apakah sudah mulai ada pergeseran untuk menaikkan suku bunga atau tidak. Tapi basically kalau kita kembali berkaca ke Indonesia, saya rasa memang BI belum meskipun sekarang 15.700-an, 15.710, 720 dan sebagainya, tapi memang saya rasa lebih ke arah pertumbuhan ekonomi yang perlu dijaga. Sekarang kan di 5,17%. Dan memang biasanya itu kalau kita berkaca ke historis 2022, 2021, 2020, biasanya di Q3 ya, triwulan ketiga setiap tahunnya itu biasanya ada penurunan dibandingkan triwulan keduanya. Nah, yang jadi concern di sini adalah kalau kita berkaca ke survei BI sebelumnya, yaitu mengenai indeks keyakinan konsumen (IKK), kemudian juga neraca dagang yang baru saja dirilis tadi pagi, yaitu yang menyatakan bahwa memang impor, memang secara kita perhatikan dia surplus ya, naik dibandingkan periode sebelumnya, tetapi yang kita perlu cermati terjadi impor kita juga mengalami penurunan, yang mana artinya kan kita tuh pesimis untuk konsumsi, yaitu juga artinya berpotensi untuk pertumbuhan ekonominya juga mengalami penurunan. Kalau dinaikkan lagi suku bunganya sebesar 25 BPS, maka akan semakin rendah lagi nih pertumbuhan ekonomi, jadi semakin susah lagi untuk bertumbuh. Itu yang akan saya rasa menjadi concern BI dan juga government. Baik, ekspektasi CNBC Indonesia Research sendiri terhadap sikap The Fed di akhir Oktober hingga November nanti seperti apa begitu? Karena kalau kita melihat dari inflasi di Amerika Serikat ini kan sebenarnya juga masih terus menanjak begitu, sehingga potensi The Fed apabila memang hanya berdasarkan inflasi untuk menaikkan suku bunganya ini sebenarnya terbuka lebar. Ya, inflasi basically ada dua kalau kita sederhanakan, ada PPI dan juga CPI. PPI memang di sekitar 2%-an, CPI terakhir di 3,7%. Tapi basically kalau kita, biasanya kan yang jadi patokan utama adalah CPI-nya. Nah CPI ini kalau kita cermati itu relatif sama dengan CPI yang sebelumnya, 3,7. Jadi tidak ada perubahan, jadi sama-sama 3,7 maksudnya ya. Tetapi yang perlu kita cermati, kita berharap memang kalau kita hubungkan ke perang antara Israel dan Palestina ini, yang mana juga akan berhubungan dengan oil supply, nanti kenaikan harga minyak dan sebagainya, yang juga berujung kepada inflasi yang berpotensi mengalami kenaikan, kita berharap memang ini tidak terlalu lebar, sehingga mengingat kondisi-kondisi yang saat ini memang unstable, uncertain juga, kami melihat untuk November, setidaknya di November ini, kalau kita juga mengacu ke CME Fed Watch Tool-nya, itu juga sejalan bahwa kemungkinannya memang saat ini belum akan menaikkan suku bunga 25 basis point di nanti pertemuan FOMC November. Tapi kemungkinan yang lebih besar itu ada di Desember, so far itu di 30-an% menyatakan survei pelaku pasar bahwa kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point. Baik, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen ini bahkan menyatakan
perang yang berada di Timur Tengah ini tidak akan mempengaruhi perekonomian secara global. CNBC Indonesia Research setuju soal hal itu? So far kami melihat memang perkembangan dari Israel dan Palestina ini memang sudah sudah cukup lama sebenarnya kalau kita track kontroversinya dan sebagainya itu memang sudah sejak lama ya. Jadi untuk saat ini itu lebih ke arah kondisi kayak sparkling-sparklingnya. Jadi ada kondisi-kondisi mencuat lagi perang seperti itu, tapi memang belum ada, semoga saja ya kami sangat berharap bahwa ini tidak melebar yang lebih luas lagi, dan memang proyeksi dari beberapa juga analis ekonomi dan lain sebagainya juga menyatakan sepakat bahwa ini sebisa mungkin tidak lebih jauh lagi dan memang akhirnya lebih terkontrol lagi untuk kedepannya. Jadi dari Presiden Jokowi sendiri pun, Presiden Indonesia sendiri juga menyatakan bahwa ini harus dihentikan. Jadi sebisa mungkin tidak melebar lebih luas lagi karena kita ketahui Timur Tengah ini salah satu oil producer terbesar di dunia juga ya, top 10 kita bisa katakan. Nah itu yang menjadi concern juga, yang mana Rusia, Ukraine juga war-nya masih belum cukup selesai gitu ya, sudah 1 tahun lebih. Kemudian kalau ini ditambah lagi nanti kan oil supply-nya akan semakin terbatas dan bisa bahkan mungkin di atas 100 US dollar per barel. Ini akan jadi masalah untuk transportasi logistik di berbagai negara manapun.